Baiklah, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apakah acara Musrembangdes Desa Mangajaya tahun anggaran 2024 bisa dilanjutkan, Bapak dan Ibu? Bisa. Baiklah, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah rencana pembangunan Desa Musrembangdes tahun anggaran 2024 Desa Mangajaya dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Mungkin sekiranya kegiatan ini akan berlangsung, akan dibacakan dari tahapan-tahapan, akan dilanjutkan oleh Bu Sekdes Desa Mangajaya. Atas waktunya saya persilakan. Diucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bahar Selatan beserta Kasih yang pada hari ini dihadiri oleh Ibu Kasih Pem dan Bapak Kasih PMD. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Desa Mekarjaya beserta seluruh rekan-rekan perangkat desa. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Mekarjaya, Bapak Zulrahman. Yang kami hormati Bapak Pendamping Desa dan pendamping lokal desa yang telah mendampingi Desa Mekarjaya. Yang kami hormati pula Bapak Ketua LPM, Bapak Ketua Lembaga Adat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, para undangan yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam acara yang penting ini, yaitu acara Musrembangdes Desa Mekarjaya tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah selalu kita sanjungkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongannya dari mulai hari ini hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki substansi terhadap musyawarah perencanaan desa kita, adminnya saya bacakan bahwasanya kita tim RKP telah dibentuk dalam Musdes diperkirakan sekitar tanggal 25 Juli yang sudah kita laksanakan tanggal 25 Juli, dan saya selaku ketua tim mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh rekan-rekan tim RKP dan tim verifikasi, dan juga kepada BPD dan pemerintah desa, serta tak lupa kepada camat dan pendamping desa yang telah memberikan tunjuk ajar dan arahannya kepada kami semuanya, sehingga penyusunan rancangan RKP Des sudah selesai dan berjalan dengan lancar, dan mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan karena kurangnya SDM kami dan juga kelalaian kami semata-mata. Oleh karena itu, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya tahapan penyusunan RKP Des kemudian adalah tugas daripada tim RKP yaitu menyusun, mencermati pagu indikatif desa dan juga program yang masuk ke desa supaya tidak tumpang tindih terhadap kegiatan yang akan kita rencanakan. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan list pembangunan apa saja yang akan masuk ke desa kita ya Bapak Ibu ya. Jadi
seandainya nanti adanya tumpang tindih, maka itu dapat kita perbaiki di kemudian hari. Dan untuk mencermati pagu indikatif kita, yaitu kita masih berdasar kepada pagu indikatif di tahun ini, yaitu pagu indikatif kita di tahun ini berjumlah 1.246.491.000 rupiah, yang terdiri dari PAD 6 juta, ADD 4.666.279.000, dana desa 645.148.000, BKBK 100 juta, dan PDRD 29.064.000. Dalam mencermati pagu indikatif, kita juga berdasarkan kepada capaian SDGs desa yang alhamdulillah pada tahun 2023 ini telah mencapai 51,28%, itu masih kurang ya Pak ya. Nah, ini PR kepada pemerintah desa untuk lebih aktif lagi dalam penginputannya. Mungkin banyak kendala dalam membuka aplikasi SDGs ini. Dan kemudian berdasarkan kepada status desa berdasarkan indeks desa membangun tahun 2023, yaitu alhamdulillah kita pada tahun ini mendapatkan status berkembang, dan ini sudah mencukupi untuk kita melaksanakan rancangan RKP. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah melakukan pencermatan dokumen RPJM dan juga pagu indikatif, kita telah menyelesaikan rencana kerja tahun pemerintah desa tahun 2024 dengan keadaan yang mungkin belum sempurna. Oleh karena itu kami mohon saran pendapat dan sumbangsih daripada Bapak Ibu semua peserta musyawarah untuk dapat mencermati dan juga berikan saran kepada kami semuanya. Setelah ini masih ada satu tahapan lagi. Sebelum kita setelah kita musyawarah, maka hasil dari musyawarah ini nanti kita akan tetapkan dan sahkan menjadi Perdes KPDS tahun 2024. Dan mengingat pagu indikatif yang mungkin akan berubah di bulan November, yaitu pagu 2024 yang sebenarnya, karena ini kita masih mengacu pada pagu yang sekarang, mungkin itu angkanya nanti akan berubah. Jadi jangan terkejut seandainya nanti Bapak Ibu di sini mungkin mengamati untuk posyandu tadinya segini, kok setelah menjadi APBDes mungkin berkurang. Jadi itu mohon maklum ya Bapak Ibu. Dan untuk mencermati daripada peraturan yang berlaku, Bapak Camat dan Ibu Kasih, alhamdulillah kami sudah mengikuti aturan, yaitu mengikuti peraturan Menteri Keuangan nomor 8 yang mungkin di situ masih ada BLT 10% dari dana desa, kemudian 3% dari dana desa untuk pemerintah desa, dan kemudian ada untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan minimal 20%. Alhamdulillah kita ada 2 kegiatan untuk ketahanan pangan. Bapak Ibu, baiklah, untuk rancangan RKPDes tahun anggaran 2024 per bidangnya itu, bidang yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 503.795.000, kemudian bidang yang kedua pelaksanaan pembangunan desa 549.452.500, kemudian bidang yang ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan sebesar 71.232.500, dan bidang yang keempat pemberdayaan masyarakat desa sebesar 30.211.000, dan bidang yang terakhir yaitu bidang penanggulangan bencana dan mendesak desa sebesar 64.800.000. Jumlah total untuk penganggaran yaitu 1.246.491.000. Untuk lebih mendetail mengenai kegiatan anggaran, kami berikan kesempatan untuk menguraikan kegiatan pada bidang 1. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasih Pemerintahan, kepadanya kami persilakan.
Terima kasih menyambung salam dari Ibu Sekdes. Bidang 1 penyelenggaraan pemerintah desa. 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa volume 12 OB penerima manfaat kepala desa dengan biaya 44.500.000 bersumber dari ADD. 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa volume 108 OB penerima manfaat perangkat desa dengan biaya 262.010.000 rupiah bersumber dari ADD. 3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa volume 120 OP penerima manfaat kepala desa dan perangkat desa dengan biaya 25.171.200 rupiah bersumber dari ADD. 4. Penyediaan operasional pemerintah desa volume 1 paket penerima manfaat pemerintah desa dengan biaya 57.962.200 rupiah bersumber dari ADD, PAD, PDRD, dan PBP. 5. Penyediaan tunjangan BPD volume 60 OB penerima manfaat BPD dengan biaya 44.400.000 rupiah bersumber dari ADD. 6. Penyediaan operasional BPD volume 1 paket penerima manfaat BPD dengan biaya 6.135.600 rupiah bersumber dari ADD dan PBP. 7. Penyediaan insentif atau operasional RT volume 6 paket penerima manfaat ketua RT dengan biaya 31.200.000 rupiah bersumber dari ADD. 8. Operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa dengan volume 1 paket penerima manfaat pemerintah desa dengan biaya 19.300.000 bersumber dari DD. 9. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes volume 1 tahun anggaran dengan penerima manfaat pemerintah desa dan masyarakat desa dengan biaya 5.150.000 rupiah bersumber dari PBP. 10. Penyusunan dokumen perencanaan desa volume 2 paket penerima manfaat pemerintah desa dan masyarakat desa dengan biaya 7.460.000 rupiah bersumber dari PDRD. 11. Pendataan profil desa dan SDGs volume 1 paket penerima manfaat pemerintah desa dan masyarakat desa dengan biaya 5.035.000 rupiah bersumber dari DD. 12. Sistem informasi desa volume 1 paket penerima manfaat pemerintah desa dan masyarakat desa dengan biaya 21.471.000 bersumber dari DD. 13. Administrasi pajak bumi dan bangunan volume 1 paket penerima manfaat pemerintah desa dan masyarakat desa 1 juta bersumber dari PDRD dengan total biaya bidang 1 yaitu 531.795.000 rupiah. Maaf, 530.795.000 rupiah dan akan dilanjutkan untuk bidang 2 oleh Sorsa. Izin Pak Camat, seperti biasa bidang 2 menangkap. Baik para hadirin, untuk menyambung salam dari Ibu Sekdes tadi, di sini saya selaku pelaksana bidang 2 akan sedikit memaparkan tentang rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2024 yang seperti biasa di bidang 2 ada 2 item, 2 kategori. Yang pertama yaitu
fisik, yang kedua non fisik. Untuk bidang 2 seperti terlihat di layar fokus, yang pertama yaitu ada penyelenggaraan posyandu. Di sini ada satu paket dan memakan biaya sebesar 19.800.000 rupiah. Mohon maaf, penyelenggaraan PAUD. Nanti masih ada sendiri ya. Yang pertama yaitu penyelenggaraan posyandu 19.800.000 rupiah. Iya. Penyelenggaraan PAUD sebesar 19.800.000. Ini kalau ada Pak Campur yang mau grogi. Yang kedua ada pelatihan pendidikan bagi masyarakat, yaitu kelas parenting sebesar 7.995.000 rupiah. Dan yang ini penyelenggaraan posyandu sebesar 36.638.000 rupiah. Dan yang terakhir di non fisik ada prasarana posyandu sebesar 4.390.000 rupiah. Dan selanjutnya ada bidang 2 fisik. Yang pertama ada pembangunan kulvert RT 01 yang terletaknya di sebelah posyandu dengan ukuran 4x4x3 meter dengan anggaran biaya sekitar 159.182.000 rupiah. Dan yang kedua ada pembangunan jalan usaha tani, ini di RT 04 ujung yang panjangnya sekitar 80 meter dengan total anggaran 90.785.000 rupiah. Dan masih pembangunan usaha tani sama volumenya 80 meter di RT 05 atas sekitar 88.249.000 rupiah. Dan selanjutnya ada rehabilitasi gedung posyandu satu paket sekitar 69.267.500 rupiah. Dan yang selanjutnya ada gapura. Di sini ada 2 gapura. Yang gapura pertama menggunakan dana desa, gapura batas desa atau menggunakan batas desa. Di sini ada menggunakan 2 dana. Yang dana pertama yaitu dana desa, yang kedua dana BBB. Untuk total anggaran di sini sama Pak, 36.569.000 rupiah. Dan selanjutnya mungkin di sini juga di bidang bangunan ada sekilas pandang tentang denah lokasi. Untuk gambar sederhana mungkin agak dipercepat Pak Yanti. Nah di sini untuk gambar sederhananya dari jembatan, dari segi pembersihan dari tapak atas, tapak depan, lanjut Pak, dan ini tapak samping. Ini pembersihan Pak. Di pembersihan memang kalau pembersihan seperti ini ada menggunakan besi 12 dan besi 8. Terlanjut Pak Yanti. Ini peta lokasi kita untuk syarat ketentuan RKP ada menjatuhkan peta lokasi untuk pembangunan. Di sini peta lokasi pembangunan jembatan. Lanjut Pak, ini di jembatan sama. Nah ini foto 0% kita sesuai lokasi di lokasi di lapangan. Lanjut untuk rabat beton seperti ini gambar sederhananya. Lanjut Pak, ini pembersihan untuk ada T-nya, di situ ada T. Lanjut, ini tapak atas Pak untuk pengecorannya. Lanjut. Nah seperti lokasi untuk RT 04 memang di situ di ujung Pak ya, di T ujung, di kalau nggak salah RT 4 dan 4 ujung. Lanjut Pak, untuk titik 0%-nya. Nah ini tim 11 turun ke lokasi Pak Camat, memang benar-benar mengukur real lokasi. Lanjut Pak Yanti. Ini untuk pembersihan atas sama seperti biasa, jarak 0,15. Lanjut Pak. Terus mungkin sama, lanjut sama. Nah ini untuk titik 0 rabat beton RT 05 Pak. Mungkin seperti ini. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini tuh untuk denah lokasi gedung posyandu ya Bapak Ibu. Denah lokasi untuk yang gedung lama tidak kita bongkar, hanya kita rehat dan kita penambahan satu lokal gedung setengah badan
juga sudah dipanggil kita rapat, maksudnya sementara bentuk dari gabungan batas desa seperti ini. Jadi satu kita menggunakan dana desa dan satu kita menggunakan dana PBB, tapi terletak di satu lokasi. Jadi hanya kanan menggunakan dana desa dan kiri menggunakan dana PBB. Dan gambar sederhana dari Gapura seperti ini Pak Camat juga. Terus terima kasih, lanjut ya. Lanjut nanti ini sama semua untuk lokasinya. Terima kasih. Oke, untuk PBB sama juga Pak. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin total dari pembangunan pelaksanaan pembangunan ataupun bidang 2 yang terdiri dari fisik sebesar 549.452.500 rupiah. Dan satu lagi Pak, mungkin ada yang bertanya, untuk rapat beton Jalan Usaha Tani sama-sama 80 meter, namun nominal angka berbeda. Untuk yang RT 04 itu kita adakan gorong-gorong, makanya itulah untuk berbeda antara rapat beton RT 04 dan RT 05. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dari bidang 3 kepada Ibu Maya kami persilakan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bidang 3, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yang terdiri dari yang pertama yaitu kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban oleh pemerintah desa, volume 12 bulan dengan anggaran 5.100.000 bersumber dari PDRD. Yang kedua yaitu kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau BPJS Ketenagakerjaan Masyarakat Miskin, volume 75 orang dengan anggaran 15.120.000 bersumber dari PBB. Yang ketiga yaitu kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan atau perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar, volume 1 paket dengan anggaran 2.450.000 rupiah bersumber dari PAD. Kegiatan yang keempat yaitu pembinaan grup kesenian, volume 1 paket dengan anggaran 3 juta bersumber dari ADD. Kegiatan yang kelima yaitu pembinaan Karang Taruna, volume 1 paket dengan anggaran 2 juta rupiah bersumber dari ADD. Kegiatan yang keenam yaitu pembinaan keagamaan, volume 12 bulan dengan anggaran 21.890.000 rupiah bersumber dari PBB. Kegiatan yang ketujuh yaitu kegiatan MTQ, volume 1 paket dengan anggaran 2.754.000 rupiah bersumber dari PDRD. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan pembinaan lembaga adat, volume 12 bulan dengan anggaran 3.600.000 rupiah bersumber dari PBB. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan LKMD, LPM atau LPMD, volume 12 bulan dengan anggaran 3.600.000 rupiah bersumber dari PDRD. Selanjutnya yaitu pembinaan PKK, volume 12 bulan dengan anggaran 8.550.000 rupiah bersumber dari PDRD. Selanjutnya yaitu pelatihan kelembagaan atau guru PAUD, volume 1 paket dengan anggaran 3.168.500 bersumber dari dana desa, dengan total jumlah bidang 3 yaitu 71.232.500 rupiah. Selanjutnya yaitu bidang 4, bidang pemberdayaan. Yang pertama yaitu pelatihan kepala desa, volume 1 paket dengan anggaran 3 juta rupiah bersumber dari dana desa. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas perangkat desa, volume 1 paket dengan anggaran 16.594.500 bersumber dari dana desa. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas BPD, volume 1 paket dengan anggaran 10.616.500 bersumber dari dana desa, dengan jumlah anggaran bidang 4 yaitu 30.211.000 rupiah. Selanjutnya yaitu bidang 5, bidang penanggulangan bencana dan mendesak. Kegiatannya itu keadaan mendesak, volume 1 paket dengan anggaran 64.800.000 rupiah. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi bidang 3, 4 dan 5. Diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kasih
dan juga kewenangan. Yang pertama yaitu ada sumur bor dalam, yang kedua lampu jalan, yang ketiga turap, yang keempat turap SD yang akan kita ajukan kepada Dinas Pendidikan, kemudian sarana air bersih SD, kemudian musola SD, ada yang selanjutnya yaitu drainase, kemudian jembatan desa untuk lebih diperlebar yaitu jembatan di Jalan Poros yang akan kita ajukan ke Dinas PU. Yang selanjutnya yaitu kegiatan normalisasi sungai yang akan kita ajukan kepada Dinas Perkim, kemudian ada pelatihan PKK dan juga pengadaan indukan sapi yang akan kita ajukan kepada Dinas terkait. Demikian Bapak Ibu, mohon dicermati dan juga kita pahami bersama untuk rancangan RKP dan juga DU RKP di tahun yang akan datang. Selanjutnya yaitu kami berikan waktu untuk tanggapan dan juga saran dan pendapat dari peserta musyawarah terlebih dahulu. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau untuk bidang 1, bidang 3, 4, dan 5 itu sudah menjadi pelajaran tim yang berbeda. Jadi mungkin tidak, tapi ya semoga kalau masih ada yang ingin kita bahas bersama. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu? Monggo Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengurangi rasa hormat, kami di sini langsung saja untuk apa yang paling ya. Jadi ini saya sudah minta penjelasan ya. Ini masih di bidang 1, yaitu mengenai sistem informasi desa. Di sini ada satu paket menelan dana 21.471.000 rupiah. Jadi di sini yang saya tanyakan atau saya minta penjelasan dengan sangat di sini. Jadi dengan sistem apa sih? Maksudnya sistem informasi desa. Jadi kami di sini belum begitu paham ya. Jadi di sini saya tidak ada salahnya kalau sedikit banyaknya mohon penjelasan. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya Pak ya. Kalau untuk kegiatan sistem informasi desa kita ada kegiatan website desa itu bahwa desa kita sudah mempunyai website dan itu harus diupdate setiap tahun dan kita menyewa yaitu untuk domain dan lain sebagainya itu kita nyewa dari desa IT ya Mas Nur ya. Nanti lebih detail akan dijelaskan sedikit dan itu ada dua aplikasi yang kita pakai yaitu Jaga Desa dan juga sistem informasi desa atau desa IT. Untuk Mas Nur Mansah nanti bisa lebih menjelaskan lah biar lebih mengerti terhadap sistem ini karena kok dananya besar ya Pak ya 21 juta. Ini untuk apa? Sia-sia enggak gitu ya Pak ya. Ini sedang dibuka aplikasinya, websitenya yaitu Desa Mekarjaya. Bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Bisa kalau Bapak Ibu ingin melihat profil Desa Mekarjaya dan juga kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana di Desa Mekarjaya, termasuk APBDes-nya ada di sini. Jadi data ini data online ya Pak. Dan kita memang harus punya ini karena memang sekarang tuh segala sesuatunya itu berbasis digital ya. Nah ini ada beberapa kegiatan waktu HUTRI kemarin dan pelatihannya. Ini silahkan buka Bapak. Alamatnya apa Mas Nur? Coba ditampilkan dulunya biar masyarakat tahu betul
Izin Pak Camat, mungkin terima kasih Pak Widi atas masukannya. Untuk sistem informasi desa mungkin memang menelan dana cukup besar Pak ya, 21.471.000 rupiah. Dan di sini kalau dilihat sekilas mungkin ini cuma sekedar web desa. Namun yang kita perhitungkan yaitu di balik layarnya. Kenapa web ini bisa sampai tampil? Kenapa web ini bisa sampai cantik seperti ini? Jadi untuk keperluan dari sistem informasi desa, yang pertama yaitu tetap ada jasa domain. Itu yang pertama, domain itu .desa. Dan yang kedua ada jasa layanan premium. Jadi OpenSeat kita sudah premium dan OpenSeat kita juga open source. Itu yang kedua. Yang ketiga ada plugin pendukung. Yang keempat ada jasa sewa hosting. Kita hostnya masih menginduk pada Kumpe host. Dan itu jasa internet. Nah, kalau internet ini kita pakai rame-rame juga di kantor, dan sekarang internet ini bisa kita akses melalui modem desa, Tisel Home. Di situ mungkin ada Tisel Home, dan mungkin mohon maaf juga masih dikasih sandi Pak. Dan yang terakhir yaitu jasa operator, dan yang selanjutnya ada sistem aplikasi jaga desa. Nah, sistem aplikasi jaga desa inilah yang gelondongan Pak, yang sudah ditentukan dari seller dari seller ya, kalau sistem informasi desa. Pak Widi, gimana cerita-cerita terkait penjelasan sistem informasi desa ini? Jadi kami ulangi lagi. Jadi setelah kami tanyakan agar sedikit kami kurang paham dengan apa yang diterangkan di sini. Jadi dengan adanya sudah ada jawaban atau pembeberan tadi, jadi kami sudah sedikit memahami. Dengan ini kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga Pak, pertanyaan yang bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi yang lain juga paham. Mungkin selama ini hanya kegiatan apa terjadi gitu ya kan Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau dipertanyakan terkait kegiatan yang akan kita laksanakan? Monggo yang lainnya. Jangan ragu dan bimbang. Jangan malu-malu. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, saya minta Pak Camat. Monggo Pak. Baiklah, mohon izin pimpinan musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat, jadi langsung saja. Ini masyarakatnya setelah dijelaskan paham. Kok BPD malah mengulangi tekok gitu. Jadi kita berjelas tujuan daripada website desa atau OpenSID adalah untuk transparansi apa yang ada di dalam pemerintahan desa dan masyarakat desa. Salah satu contoh bisa dibuka linknya itu, di situ ada kegiatan hari ini atau hari kemarin ada apa di website itu, bisa dikabarkan dan bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian, tidak hanya masyarakat Mekarjaya, pihak desa luar, kecamatan, kabupaten, bahkan seluruh Indonesia dan dunia. Jadi bisa mengakses. Salah satu contoh kecil, kemarin kita punya uploadan video tentang Karjaya. Itu sudah dilihat, ditonton lebih dari 1.000 orang. Itu salah satu contoh kecil. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sebuah transparansi apa kegiatan yang ada di desa Mekarjaya, tetapi tentang anggaran. Tentang anggaran juga bisa di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu belum mempunyai link websitenya, silakan minta di pemerintah desa. Saya yakin di grup-grup ruang lingkup di desa itu sudah ada websitenya. Tolong dibantu untuk memperkaya isi dari website itu. Tujuannya apa? Yang pertama untuk mengabarkan. Tujuan yang kedua, ketika nanti desa Mekarjaya sudah
sudah dianggarkan anjungan mandirinya ya? Ketika nanti sudah ada namanya anjungan mandiri Bapak Ibu, kita berbasis dari website ini, Bapak Ibu nanti tinggal butuhnya misalkan surat keterangan usaha, tinggal aja melalui HP koneksi dengan aplikasi, ditunggu 5 menit nanti sudah tercetak dengan sendirinya. Itu salah satu fungsi dan tujuannya ke depan, tapi itu butuh proses. Namanya kecanggihan teknologi, itu biayanya tinggi, termasuk HP kita ini Bapak Ibu sekalian dalam 1 bulan saya yakin kurang lebih ya 100.000 lebih itu untuk pribadi, apalagi ini adalah untuk masyarakat. Jadi gampangannya ngomong mau kayak hosting apa rumahnya ya, rumahnya yang jadi masalah tadi apa ya tadi, servernya, server rumah, hosting itu biaya kita ibaratkan pulsa ya gitu. Gampangnya kasarannya ngomong seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tujuan utama itu untuk transparansi dan mengabarkan kegiatan yang ada di Desa Mekarjaya. Walaupun desa kita kecil, tapi bisa diakses oleh banyak masyarakat. Mungkin itu penjelasan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Cukup ya Pak ya untuk sistem informasi desa ini. Ya kita memang kalau bisa ya jangan ketinggalan mana-mana. Ya, kita ikutin. Kawan punya website, kita punya untuk pemerintah desa Mekarjaya. Baiklah Bapak Ibu, yang lainnya ada yang ingin dibahas? Kami persilakan. Monggo Pak Camat. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Masih ke website. Tadi jelaskan sedikit ini, sedikit paham. Setelah jelaskan posting, domain, itu malah bingung. Ya, Bapak Ibu, ini aplikasi yang dibangun oleh pemerintah negeri untuk mempermudah satunya, kemudian agar masyarakat luas bisa memantau, bisa melihat bahwa di Bahar Selatan itu ada Desa Mekarjaya. Nah, Bapak Ibu juga boleh ketik di Google, lalu coba Google Mekarjaya, maka akan muncullah di situ Desa Mekarjaya, di mana alamatnya, berapa jumlah penduduknya, kemudian pembangunan yang sudah dibangun, termasuk anggaran dananya. Nah, kami juga bisa pantau dari aplikasi ini. Kami bisa pantau realisasi pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh desa. Kami bisa pantau keuangan, realisasi keuangan desa. Bahkan kami bisa pantau di desa itu perangkatnya hadir atau tidak melalui aplikasi ini. Jadi nanti nampak situ Nurmansyah tidak di tempat, bisa kami pantau. Dan ini se-Indonesia meskipun belum seluruh desanya menggunakan. Untuk di Muara Jambi sendiri baru lebih kurang 80 desa ya, baru lebih kurang 80 desa yang menggunakan dari 150 desa yang ada. Kemudian yang kedua ada lagi jaga desa. Jaga desa ini kita dipantau oleh kejaksaan terhadap pelaksanaan pembangunan dan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa. Itu dipantau oleh kejaksaan dan kita wajib lapor. Itu tujuan. Kemudian Bapak Ibu boleh bertanya ya, kasih sedikit saja dari anggaran yang ada. Tadi ada MTQ
Jadi ke depan tidak ada lagi desa yang tidak mengirim kafilah. Tidak ada lagi desa tidak mengirim kafilah. Nah, terkait dengan pelaksanaan tergantung desa masing-masing, skalanya kecil atau besar, pada kemampuan keuangan desa. Terima kasih. Ya, dengan anggaran 2.700.000 untuk pengiriman, kalau untuk seluruh cabang tidak cukup. Mungkin ini kembali untuk dapat dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat. Kami terima dengan sangat baik untuk pertimbangan dana FTT ya Bapak Ibu ya. Karena alhamdulillah tahun kemarin kita tidak mengirim, jadi uang itu jadi simpan. Jadi tahun ini juga saya anggarkan segitu dulu. Tapi kalau ini menjadi arahan dan juga untuk penambahan anggaran dan nanti kita pertimbangkan lagi. Diucapkan terima kasih sekali lagi.